kita bisa lihat di sini adalah automatic speech recognition system gitu kan. Nah, kemarin kita sempat belajar yang pertama tentang introduction to speech processing. Kemudian yang kedua kita belajar katanya tentang human speech production system. Nah, hari ini kita masuk ke namanya automatic speech recognition system. Oke, kita bisa lihat. Nah, di sini ada blok diagramnya kita bisa lihat. Ya, jadi yang pertama itu kita bisa lihat jadi tentang apa sih speech recognition system itu gitu kan. Ya di sini adalah automatic speech recognition. Di sini adalah natural language understanding. Di sini adalah natural language generation. Jadi ada irisan yang banyak gitu kan ya antara speech processing dengan natural language processing gitu kan. Ya, jadi seperti saya bilang di kuliah ini akan ada banyak overlap gitu kan seperti itu. Dalam artian bukan berarti overlap di bidangnya ya, tapi ada beberapa yang saling beririsan dan saling mendukung seperti itu. Oke, kita bisa lihat ya, jadi pada saat kita masuk ya dia namanya audition itu apa? Dia itu kan lewat sebuah sensor. Ya, sensornya adalah berupa di sini adalah telinga ya, atau kita bisa lihat di dalam komputer itu adalah mikrofon kan. Dia mendengarkan. Ketika mendengarkan, dia berupa sinyal. Nah, di sinyal itu langsung ditangkap kan ya. Nah, sinyal itu ditangkap, dikonversi dari analog ke dalam bentuk digital, kemudian diproses demikian rupa, baik itu di pre-processing, ekstraksi fitur, maupun setelah itu dikenali gitu ya, seperti itu. Nah, setelah masuk ke sini nanti baru berupa apa? Kata-kata. Nah, ini betul namanya natural language understanding. Nah, ini sudah dialog management, di sini planning, nah ini natural language generation. Nah, tadi kan automatic speech recognition. Nah, posisinya di sini yang warnanya pink. Ada juga yang namanya text to speech. Nah, di speech process itu adalah automatic speech recognition atau text to speech. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Jadi natural language understanding itu mainnya di automatic speech recognition. Kalau natural language generation nanti bermainnya di text to speech. Ya dari kata-kata menjadi sebuah sinyal apa? Sinyal ucapan. Oke, nah ini yang membedakan ya nanti sama-sama nanti di sini dibutuhkan sebuah namanya, sebuah di sini kan namanya otak ya. Dalam artian ini di sinilah mesin learning bergerak gitu kan. Ya dalam artian dia memang bergeraknya di sini artificial intelligence. Ya makanya kita bisa lihat natural language processing NLP adalah bagian dari artificial intelligence di mana artificial intelligence apa subdomainnya ya machine learning. Subdomainnya machine learning ya deep learning seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ini sensornya berupa pendengaran nanti didengarkan kemudian diubah dari sinyal cepat itu menjadi yang namanya kata-kata. Ya, kalau yang ini kita bisa lihat ya natural language generation berupa kata-kata nanti dia itu diubah menjadi bentuk sinyal ucapan dengan bantuannya apa tadi ya text to speech application. Oke, nah hari ini kita akan fokus di warnanya pink ini di automatic speech recognition seperti itu. Oke, nah kita bisa lihat ya bagaimana sih komputer melakukannya gitu kan. Ya, ketika masuk ke namanya automatic speech recognition system kita bisa lihat. Nah, di sini ada sebuah gelombang akustik ya kita bisa lihat. Nah, nanti masuk ke mikrofon, orang berbicara misalkan selamat pagi Harry. Oke. Kemudian my number is 7390274 gitu kan. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, dia dimasuk ke dalam yang namanya mikrofon, direkam, diubah dari analog ke dalam bentuk digital. Nah, jadilah yang namanya ini kita bisa lihat apa nih? Spektrogram. Oke. Jadi, sinyal ucapan itu adalah time domain. Ya, jadi dia itu di domain waktu. Makanya nanti ada durasi. Berapa lama dia mengucapkan. Kenapa? Nanti kita bisa lihat dia adalah time domain. Dia domainnya domain waktu. Nah, ketika kita ekstrak, ya, si sinyal ucapan ini kita ubah menjadi ke domain frekuensi. Nah, dengan satu pendekatan, dengan satu algoritma atau beberapa algoritma tahapan-tahapan sehingga membentuk yang namanya apa? Spektrogram. Spektrogram adalah sebaran dari si energi di dalam sebuah namanya frekuensi. Nah, pada umumnya sinyal ucapan itu kita bisa lihat dia itu lebih cenderung ke bawah kan. Bisa dilihat nggak di sini energinya. Jadi yang hitam itu energinya. Jadi energinya lebih cenderung di bawah. Ya, di frekuensi bawah. Kenapa? Manusia itu sinyal ucapan itu sekitar seperti saya bilang kemarin adalah di antara 50 sampai 550 Hz. Tetapi manusia bisa mendengar ya di frekuensi 20 sampai 20 kHz. Ya, manusia bisa mendengar di frekuensi 20 sampai 20 kHz. Tetapi sinyal ucapan ketika kita berbicara ya, ketika suara-suara manusia itu sekitar 50 sampai 550 Hz. Selebihnya itu berupa noise. Oke, makanya ketika ada orang mengucapkan sesuatu, ketika sinyal ucapan di-capture, kemudian dikonversi,
sedemikian rupa, diekstraksi, dan hasilnya sebuah spektrogram. Kita bisa lihat sebaran energi di bawah kebanyakan hitamnya. Paham ya? Halo, seperti paham? Oke, di sini lewat apa? Proses digitasi. Oke, digitation. Kemudian acoustic analysis of speech signal. Yang terakhir adalah, tadi bilang ada natural language understanding. Ada nggak tadi? Natural language understanding. Makanya dibutuhkanlah linguistic interpretation. Oke, contohnya kita bisa lihat. Oke, di sini adalah seorang sedang mengucapkan, my number is 7390274. My number is 7390274. Seperti itu. Nah, untuk tiap orang, durasinya bisa beda-beda nggak? Halo? Tiap orang durasinya bisa beda-beda nggak? Bisa beda-beda. Bisa beda, Pak. Ya, misalkan kalau kayak saya ngomong cepat. Mungkin kalau misalkan, kalau Kevin, dia lebih santai ngomongnya. Gitu. My number is 7390274. Kalau saya, my number is 7390274. Wih, lebih cepat. Nah, makanya, seperti saya bilang, sinyal ucapan itu sangat dinamik. Paham dinamik? Dia itu nggak statis. Nah, dinamiknya ini, makanya kita perlu ubah menjadi ke domain frekuensi. Ya, yang tadinya domain waktu, kenapa? Karena waktunya beda-beda tiap orang. Kalau beda-beda tiap orang, nanti kan susah. Gimana caranya matchingnya? Seperti ini, paham? Halo? Paham ya? Jadi karena tiap orang mengucapkannya bisa beda-beda, bisa panjang, bisa pendek, bisa cepat, bisa lambat, gitu kan ya? Pak Heri. Ya, oke. Pak Ya. Heri. Ya gimana? Boleh diulang Pak tadi yang frekuensi manusia berapa sampai berapa rentangnya Pak? Oke. Kalau manusia itu bisa mendengar, manusia itu bisa mendengar di 20 Hz sampai 20 kHz. 20 kHz. Terus bisa mendengar ya. Jadi ada suara apa? Nah, itu. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran Pak. Itu pasti frekuensinya tinggi itu. Nah, ngerti ya? Nah, tetapi sinyal ucapan itu berkisar di antara 50 sampai 550 Hz. 550 Hz. Oke Pak. Oke, ya. Seperti itu ya, paham ya. Jadi, kalau tanya manusia bisa dengar kapan? Berapa Hz? 20 sampai 20 Hz. Tapi kalau sinyal ucapan 50 sampai 550 Hz. Selebihnya dianggap noise. Itu bukan ucapan berarti. Terima kasih, Pak. Ya, seperti itu. Oke? Nah, seperti kita bisa lihat, ya ini bentuk acoustic waveform. Ini sinyal akustiknya. Ya, dikonversi menjadi yang namanya spektrogram. Nah, nanti spektrogram ini yang kita pakai sebagai acuan. Kenapa? Balik lagi. Ya. Spektrogram tuh sebenarnya ngerepresentasin apa sih? Maksudnya bedanya sama acoustic waveform tuh apa? Jadi gini, misalkan kita bisa lihat, di sini kan ada gerakan nggak? Gerakan maksudnya ini orang berarti sedang mengucapkan sesuatu. Oke. Yang di sini kelihatan nggak di sini? Kosong. Ada dikit, dia kosong-kosong. Ya, sedikit banget kan ya? Nah, berarti itu tuh nggak ada, dia nggak ngucapin apapun juga. Kita bisa lihat, di sini warnanya putih nggak? Putih. Nah, artinya apa? Nggak ada energi di situ. Di bandwidth, nah ini bandwidthnya ya, frekuensi tertentu dari berapa, misalkan 0 sampai 2 Hz, 2 kHz, gitu kan, 2000. Ngerti ya? Paham ya? Nah, ketika dia di sini, nah energinya di sini. Oh. Ngerti nggak? Oh, kalau my itu kayak gini. Oh, my ini kan ya 7 nih, 7. Ini ada 7 nggak nih, 7? Sama 7 ini mirip nggak? Meskipun di sini lebih hitam. Tapi di sini mirip nggak? Secara ini ya, secara bentuk ya, bukan hitamnya, bentuknya mirip nggak? Kurang lebih ya. Ya, kurang lebih mirip ya. Ngerti ya? Nah, kenapa ini lebih hitam? Karena mungkin pada saat itu 7. Saya mengatakan 7 yang sama nggak? 7. Paham maksudnya? Agak beda. Ya. Ya. Tapi yang saya maksud kan 7 kan? Nah, ketika beda, pasti sebaran energinya itu ini, WMP. Dia lebih hitam, berarti lebih kuat energinya di situ. Iya. Tetapi secara lebih bentuk, kuat. mirip nggak? Secara bentuk? Mirip kan? Secara bentuk ya? Mirip. Nah, that's it. Jadi yang diambil itu adalah, ini kemiripan dari si bentuknya. Oh, ini angka 7 itu kayak gini nih. Gitu. Paham? Paham ya? Nah, Oke, tapi kalau misalnya katanya mirip-mirip gitu Pak. Misalnya 3, dalam bahasa Inggris kan tree. Kalau pohon kan tree. Kalau pohon kan tree juga. Nah, nanti kita itu bisa lihat. Jadinya gimana buat mendeteksinya? Nah, untuk mendeteksi itu, kan waktu lihat sinyal ucapannya bakal mirip kan? Tapi ketika dikonversi ke dalam bentuk frekuensi, nanti kelihatan bedanya. Gitu. Antara tree dan tree. Oh. Tree.
Paham ya? Nah, kalau di Ya, Pak. secara awam ya pasti mirip-mirip lah gitu kan. Tapi nanti kita kelihatan bentuknya bakal beda. Paham ya? Nah, kemudian kita bisa lihat konteksnya apa. Nah, makanya ada natural language understanding. Kan? 1, 2, 3. Oh, angka itu mah tree. Kan ya? Climbing a tree. Oh, itu pohon. Kan ada konteksnya. Dia ngomong apa? Ngerti nggak? Dia memanjat pohon gitu kan. Ya, he is climbing a tree. Oh, berarti ada konteksnya kan? Nah, makanya kita butuh namanya natural language processing. Ketika kita dapat ini katanya, nanti tinggal dicek ke konteksnya. Apa yang sedang dibicarakan sama dia. Oh. Nah, makanya ada yang namanya probability, model probabilitas. Ya, probabilistic model. Gunanya apa? Yaitu mengecek nanti dari satu state ke state lainnya. Nanti kita ada di sini. Kita bahas gitu kan. Oke? Sampai sini paham? Ada yang mau nyari nggak? Halo? Belum ada? Belum. Kalau kita lanjut ya. Bisa lihat. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita memisahkan separating speech from background noise? Nah, saya bilang separating speech from background noise. Ya, kita memisahkan antara sinyal ucapan dengan background noise. Contohnya background noise nih, sekarang lagi hujan di rumah saya. Nah, kalian kedengaran nggak hujan? Enggak ya? Enggak, Pak. Sebab ada noise cancellation microphone. Nah, zaman saya ini jarang banget. Waktu saya penelitian S3 ini udah ada teknologinya. Saya kaget juga ternyata. Hebat. Ya, jadi namanya noise cancellation microphone. Ini lagi hujan di rumah saya dan saya kedengeran. Meskipun saya pakai headset loh. Tapi kalian kedengeran nggak? Enggak. Kenapa? Di filtering sama dia. Oh, kalau hujan tuh dia bunyinya ini beraturan nggak? Di filter sama dia, separating speech from background noise. Ketika saya ngomong, saya background noise dibuang gitu. Padahal di sini saya kedengeran sekali. Padahal saya pakai headset loh, hujan. Ya, nah makanya suka ada yang namanya two mic. One facing speaker, the other facing away. Nah, suka ada kayak di studio-studio, suka ada mic-nya dua dia, nembak. Karena saling nembak, si background noise-nya langsung hilang. Paham ya? Ya. Ya gini. Nah, ada yang pakai software, ada yang pakai hardware. Sebenarnya yang paling efektif ya pakai hardware, tembak dong. Ngerti nggak? Kalau pakai software, dia udah dapat dulu noise-nya gitu. Nah, noise-nya direduksi. Reduksi bisa hilang nggak? Enggak. Yang ada adalah bukan hilang loh, tapi apa? Mengurangi noise. Kan noise reduction. Oh, ini noise cancellation. Beda nggak? Halo. Ngerti nggak? Noise reduction sama noise cancellation. Beda nggak? Halo. Noise reduction. Berarti apa? Mengurangi noise. Berarti hilang nggak noise-nya? Enggak, tapi berkurang. Kalau noise cancellation, apa? Noise-nya nggak jadi gitu. Ngerti nggak maksudnya? Halo. Kata itu penting loh. Serius. Noise cancellation and noise reduction. Kalau noise cancellation, noise-nya di-cancel. Artinya hilang aja. Ya, kalau noise reduction, dia udah dapat noise-nya, kemudian dia reduksi noise-nya. Bisa hilang nggak? Nggak mungkin. Dia nggak mungkin hilang. Tapi apa? Berkurang. Kan namanya juga noise reduction. Halo, ngerti nggak maksudnya? Halo. Ini hati-hati ya. Tapi kadang saking reduksinya banyak, ya jadi nggak kelihatan. Bisa. Tapi sebenarnya masih ada noise-nya pasti itu. Paham ya? Paham ya? Nah, di studio kita bisa lihat, di tempat-tempat misalkan kayak opera, gitu, pasti dia kayak gitu. Ada namanya noise cancellation microphone. Dia itu saling nembak si mic-nya. Dalam arti bukan nembak itu mati gitu ya. Maksudnya ini mic, jadi ketika dia tembak, dia kayak ditabrak dari mic yang ini. Gitu kan, seperti itu. Ya, makanya ambient noise is really same from both mix seperti itu. Jadi kita bisa lihat. Nah, knowing which bit the signal related to speech. Nah, namanya spectrograph analysis kita bisa lihat. Oke. Nah, ini yang kita bisa lihat. Nah, biasanya kalau background noise itu dia itu beraturan. Paham beraturan? Kalau sinyal ucapan, ya enggak, dynamic kan. Kalau ini dynamic ya. Ini kalau orang lain ngomong dynamic nggak? Dynamic. Beda sama background noise. Kalau background noise itu kayak bunyi motor. Halo. Ngerti ya? Paling susah itu adalah bukan background noise,
crosstalk noise. Makanya kalau kita lagi dengerin dosen lagi ngomong, tiba-tiba di belakang kita ngobrol. Nyebelin nggak? Halo? Halo? Nyebelin nggak? Nyebelin. Nyebelin. Kita nggak tahu dosennya ngomong apa. Kenapa? Kalah sama crosstalk noise. Nah, itu yang paling mengerikan. Makanya saya bilang, ketika ada penjelasan, ada apa, ya sebaiknya ya itu paling sebel gitu. Kenapa? Itu paling susah dihilangkan. Tapi kalau background noise, ada white noise, gray noise, gitu kan ya. Ya, jadi noise-nya bisa dikategorikan gitu kan. Kayak suara mesin. Kalau suara itu masih bisa dihilangkan. Kenapa? Tadi kayak Budiman cerita, namanya noise reduction, ya dibuang. Dalam arti dibuang, buat tetap ada noise-nya ya sebetulnya. Beda sama noise cancellation kan, jadi noise-nya nggak jadi noise gitu kan. Kenapa? Jadi cancel gitu kan. Kalau reduksi ya udah keburu jadi noise, cuma direduksi gitu kan, seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Halo? Halo? Paham ya? Paham, Pak. Nah, kita bisa lihat, ini kalau nggak ada sinyal ucapan, warnanya ini. Nih, nggak ada sinyal ucapan, berarti nggak ada aktivitas. Ya, nanti ada voice activity detection. Kita deteksi nih, nggak ada aktivitas. Pasti spektrografnya apa? Spektrogramnya apa? Warnanya apa? Putih. Shub. Nah, apalagi ini nih tuh. Putih semua. Berarti di sini nggak ada aktivitas ucapan. Jeda lah, jeda. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Diam ya, ada jeda seperti itu. Oke, sampai sini kita bisa lihat. Nah, jadi ada beberapa pendekatan. Nah, ini kita bisa lihat. Zaman dulu itu menggunakan template matching. Nah, template matching artinya apa? Ya tadi dicekin template. Tadi kalau 7 itu template-nya gitu. Wah, dicekin ini 7 enggak. Lama enggak? Oh, lama. Ya, jadi kalau dulu itu yang pertama kali ya seperti itu. Ya, template matching. Yang kedua apa? Knowledge base. Atau pakai namanya rule based approach. Oke, kita punya sebuah data training, kemudian dibikin modelnya, nanti dilihat. Oh, ini kemana, habis ini kemana, habis ini kemana. Oke, sekarang yang ketiga adalah statistical approach. Ya, menggunakan machine learning, noisy channel model, gitu, seperti itu. Ya, kita bisa lihat machine learning. Nah, yang sekarang sedang berkembang di tahun 2016, ya, Google, Siri, Alexa menggunakan pendekatan deep learning. Ngeri ya? Mulai tahun 2016 mereka sudah mengimplementasikan deep learning di voice assistant mereka. Oke, jadi sekarang automatic speech recognition kita bisa lihat ada template matching, knowledge based approach, statistical approach. Ini kita bakal bahas apakah hidden Markov model. Dan yang sekarang tahun 2016 sudah mulai menggunakan apa? Penelitiannya udah dari dulu ya, dari 2010 kalau nggak salah udah mulai. Ya 2010-an udah mulai namanya menggunakan deep learning. Ya, makanya waktu itu di Amerika tahun 2010 waktu saya pertama S3 dia bilang udah pakai deep learning nggak, pasti referensinya masih belum banyak ya, saya ngeri juga gitu kan ke area yang memang antah berantah gitu kan, seperti itu. Ternyata memang dari 2010 sekarang 2020 ngeri ya. Deep learning tuh mengerikan lah pokoknya, banyak digunakan seperti itu. Paham? Jadi pada awalnya template matching, knowledge based approach, statistical approach. Nah, ini kan hidden Markov model sekarang yang paling banyak dipakai, dan terakhir adalah deep learning gitu kan. Ya, machine learning, deep learning seperti itu. Oke. Nah, contohnya kita bisa lihat ya, tadi kan dengan pendekatan yang namanya statistical approach, ya, menggunakan algoritma HMM, ya, hidden Markov model. Try to solve probability kan ya, message to signal. Ya, by breaking the problem up into separate components gitu kan. Nah, digunakanlah most common method adalah hidden Markov model. Assume gitu kan, assume ya, that a message is composed of word gitu kan. Ya, kemudian assume the word are composed of subword part or phone. Phone itu phoneme. Nah, jadi gini, kalau di NLP satuan terkecil adalah kata. Kalau di speech processing, satuan terkecil adalah phoneme. Ya, ada istilahnya phoneme istilahnya. Satuan terkecil bunyi di dalam speech processing adalah phoneme. Kalau di NLP kata, makanya ada istilah tokenization. Token, token itu kata seperti itu. Paham ya? Kalau di speech processing, phoneme. Oke, assume that phone have some sort of acoustic realization gitu kan. Use probabilistic model for matching acoustic to phones to word. Ya, kita bisa membuat sebuah model probabilistik ya untuk apa? Melakukan pencocokan.
ya akustik antara fonem dengan kata seperti itu. Ya, menggunakan mobile probabilistik untuk mematchingkan antara si tadi ya model-model akustik yang ada yang berupa fonem itu dengan kata-kata seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah kata kita bisa lihat, nah ini adalah go home. Nah, ini katanya kan go home. Ya, ternyata go home itu dibentuk dari dua fonem, G and O, go, go, U, O, go, home. Home itu 3 fonem. Misalkan seperti itu ya. Jadi go home. Go home. 2 buah kata dibangun dari go itu dari 2 buah fonem, home itu 3 buah fonem. Ngerti ya? Markov model backbone composed of phone gitu kan. Hidden because we don't know gitu ya. Correspondence gitu kan. Ya. Nah, ini acoustic observation. Ini apa? Ini sinyal ucapannya. Kita punya modelnya. Oh, ini apa? Oh, X yang ke 0. Berarti apa? Model akustik yang kita observasi. Oh, kalau X0 itu si G. Oh, si G. Si X1 apa? Oh, modelnya si O. Ini kan modelnya ya. Oke. Nah, dari G biasanya ke O. Nah, siapa ini? Kita latihan training dong. Ya dengan dikasih jutaan apa kata-kata, ya dia dengerin gitu kan. Oh, ini modelnya gini nih. Nah, lahirlah habis dari G biasanya ke O gitu kan. Oh, go seperti itu. Nah, di sini adalah sinyal ucapannya. Oh, berarti ini masih di O, ini masih di O, masih di O. Kenapa? Karena sinyal ucapan itu dipotong. Kalau itu time domain dipotong, biar dia itu nggak terlalu dynamic. Ya, dipotong sebesar misalnya biasanya nanti dari 1 detik itu dipotong menjadi 20 sampai 30 milisecond. Misalkan 25 milisecond. Ya, berarti dalam 1 detik ada 50 frame. Itu belum overlap. Kalau dikasih overlap bisa 192. Ya, 100 100-an, 92 framean seperti itu. Kita bisa lihat. Nah, ini frame yang pertama O, G. Frame yang kedua O, yang ketiga masih O. Ini kan indeks ya. Yang keempat masih O. Oh, berarti masih go. Jangan belum kemana-mana. Oh, sekarang frame yang kelima H. Oh, go. Kenapa ini cuma 1? Ini vokal, ini konsonan. Biasanya kalau orang ngomong vokal itu unvoiced namanya. H. Beda sama O. Kalau O buka kan, O panjang. Kalau H, K. Ya, O lagi panjang lagi. M. Nah, agak kebuka dikit. Ngerti ya? Jadi kalau ini, jadi kami mirip unvoiced. Unvoiced itu gitu sekelas. Beda sama O itu kan O seperti itu. Ya, makanya kita bisa lihat dicoek dengan satu pendekatan khusus pakai hidden Markov model. Oh, ini di si sinyal ucapannya kita jadikan sebagai spektrogram. Nah, ini kecekin spektrogramnya. Oh, tadi bilang apa? Go home. Ya, katanya go home. Ini fonemnya G O H O M. Go home. Go home. O seperti itu. Ini fonemnya. Oke? Sampai sini paham? Pak Heri, Ya. fonem itu pelafalan Pak gitu ya? Ya, kayak pronunciation. Jadi bunyi terkecil lah gitu kan. Jadi gini, di dalam bahasa Indonesia misalkan ada yang bilang dia ada 26 fonem. Ya, ada yang bilang 32 fonem. Jadi, dalam kita berbicara bahasa Indonesia cuma ada 32 bunyi loh. Nah, bunyi ini dikombinasikan sedemikian rupa jadilah bahasa. Oh. Ngerti Jadi nggak? kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya ada queue gitu Pak, antrian Pak. Jadi berapa fonem? Nah, tergantung misalkan kamu katanya apa? Misalnya antrian queue gitu, ngomong queue. Iya. Q itu bisa dua fonem. Q, tiga fonem. Q, 3 fonem. Oke. Nah, fonemnya beda-beda. Kalau bahasa Indonesia, fonemnya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris. Bahasa Mandarin. Nah, paling dapat bahasa Mandarin sama bahasa Jepang tuh. Yang kayak hiragana, kanji banyak banget lah. Berarti yang penting mah fonemnya apa ya? Pelafalannya Iya, gimana? betul. Oke. Ya, seperti itu. Siap. Jadi yang di speech processing adalah fonemnya. Nah, fonem ini akan menghasilkan word-nya kan? Automatic speech recognition. Natural language understanding seperti itu. Oke, siap. Makasih Pak. Paham ya? Pak, Seperti itu. Ya. Pak, masih kurang ngerti kenapa Q ada 3 fonem. Nah, kalau itu nanti kita lihat dari sisi linguistiknya. Jangan tanya saya. Kalau Pasti, kayak ini, go home,
Itu Go-nya berapa foneme itu? Ada tanda panahnya 1, O-nya 3. Ini dua fonem, Go sama O. Itu Go. kalau yang X0, Go. X1-nya itu, Pak? Ini kan sinyal ucapannya. Berarti di si frame ini masih O, di sini masih O, di sini masih O gitu. Ngerti nggak? Oh, gitu. Jadi O-nya panjang, nanti O-nya panjang kan time Oh, domain. iya. O-nya panjang ya. Kan gitu kan, O panjang kan dibanding G. Iya, Pak, ngerti, Pak. Gitu kan. Jadi kan udah hilang. Kalau Go, O gitu kan. Ngerti nggak? Ya. Kan kalau vokal, Ngerti, Pak. biasanya kalau vokal mulutnya buka nggak? Kemarin kita belajar loh, inget nggak? Iya. Yang Iya. analisis. Kalau vokal itu buka nggak? K, A, I, U, E, O, gitu kan, ngerti ya? Ngerti ya? Itu kan lebih panjang, makanya kalau ini si frame-nya lebih panjang dia. Jadi masih di sini masih O gitu kan. Oke, Pak. Gitu. Oke? Sampai sini, Pak? Kalau yang M, kenapa 2 ya, Pak? Nah, yang H itu kan M. Cepat tahu dia apa? M. Lebih panjang kan? M. Banding H, M. Ngerti nggak? H, M. Coba aja lihat, lebih panjang nggak? Kalau M sama H berarti M lebih panjang ya, Pak? Iya, ini kan lebih panjang. M Iya. sama H. Ini kan 2, ini 1. Iya nggak? Ini kelihatan nggak, Pak? H-nya kan cuma 1, M 2 nggak? Kalau 2 sama 1 lebih panjang mana? Oh iya, Pak. Oke. Ngerti ya? Nah, tapi tergantung orangnya juga. Ada yang alay. Oh, bisa 8 juga nama brand. Ya kalau temu orang alay-alay gitu seperti itu. Tapi bisa kedeteksi tetap. Kenapa? Ya baik lagi, oh itu O-nya panjang, cuman O-nya aduh 5 frame. Ngerti ya? Halo? Oke, Halo? Pak. Oke, Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat ya. Even with same word hypothesis gitu ya, can have different alignment gitu ya. Also have to search over word hypothesis. Baik lagi. Tadi kan tadinya gini kan. Singkat cerita ternyata bisa apa? Nah, kenapa? Ya tadi balik lagi. Kan tiap orang itu pelafalannya beda-beda. Mundur dia. Oh, O-nya pendek. Ingat nggak? Ini O-nya 3 semua nggak? Halo? Ini O-nya 3 frame semua nggak yang ini? 3 semua ya. Pindah ke sini, O-nya bisa beda. Ya nggak bedanya? Dia O-nya lebih pendek yang ini. Go home. Ngerti nggak? Oh, ada perpindahan. Bahkan M-nya lebih panjang. Ngeri nggak? Seperti yang saya bilang. Makanya kita butuh namanya apa? Sebuah probabilistic model. Digunakanlah pendekatan dengan yang namanya hidden Markov model. Biar saya tahu, oh ini tuh frame-nya sama ini, habis ini ke sini gitu kan. Oh ini jeda apa? Mungkin kosong. Go home. Jadi kenapa ini jedanya? Ya mungkin kalau kita ucapkan nggak akan kerasa, tapi kalau di capture sama sebuah mesin akan kerasa di sini hilang energinya. Dalam artian nggak ada aktivitas ucapan. Ya kemudian ternyata masuk ke sini dia. Gitu ya. Karena apa? Baik lagi kan, meskipun orang yang sama, ketika mengucapkan kata yang sama di saat yang berbeda, ternyata hasilnya bisa beda seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham, Pak? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang, oh iya ini Markov modelnya apa? Oh iya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kita lihat. Tadi, oh G, diobservasi, oh si G. Ini oh si O. Ini apa? O juga, masih O juga. Nah, disinilah akan membentuk namanya probabilitas. Ya akhirnya tahu, oh ini MM seperti itu. Ya, oh jadi go home gitu kan. Padahal ini O. Ya, seperti itu. Kenapa? Baik lagi ternyata dengan yang namanya dynamic Bayesian network kita bisa cek, oh yang ini kan bisa di pruning. Oh ya, dengan sedemikian mudah, dengan model yang sudah dibangun dari proses training, artinya apa? Dikasih jutaan kata nih. Dia suruh ngapalin, banyak banget korpus. Dengerin orang ngomong, itu kan banyak banget. Ya, oh diucapkan orang nih, dia baca. Akhirnya dia pinter sendiri. Dalam artian, oh dia apa? Menggunakan teori kemungkinan, probabilistic model probabilistik. Oh dari sini. Akhirnya semuanya apa jumlahnya? Ya 1 pasti. Kan semua itu 1 diwakilnya kan. Oh semua tercover. Kita bisa lihat seperti itu. Nanti dicek sedemikian rupa. Oh iya, Markov model tetap backbone ya. Ya
backbone-nya apa ya tadi fonema-fonemnya yang tadi seperti itu. Ya, kita bisa lihat. Nah, dijadikanlah dengan apa? Dynamic Bayesian Network kita bisa lihat. Ini representasinya, nah dimasukin ke Markov model representation-nya. Oke, yang tadi seperti ini, dia masuk, oh dari sini, habisnya ke sini, dari sini ke sini, masuklah ke sini gitu kan. Nah, dia juga ternyata bisa si fonemnya ke dirinya sendiri juga. Ya, seperti itu. Nah, tergantung nanti kita bisa lihat, demikian rupa, lahirlah sebuah yang namanya Markov model representation. Nah, inilah kita bisa lihat. Yang tadinya awalnya adalah Dynamic Bayesian Network, seperti itu. Jadi kita bisa lihat, nah contohnya di sini. Part of an automatic speech recognition system, kita bisa lihat. Yang pertama adalah features calculation. Tadi saya bilang. Feature calculation ketika melahirkan spektogram. Ini sebenarnya ucapan dikonversi menjadi spektogram. Dari spektogram ini dibuatlah acoustic modeling. Ya, acoustic modeling itu apa? Ya ini, kita ambil si model-modelnya, dibuatlah model akustiknya. Kemudian, pronunciation modeling. Oke, cat itu apa? Oh, K-A-T. Oh, cat. Dog gitu kan. Male, nih, seperti itu. Nah, diambil. Nah, setelah itu, language modeling. Setelah cat, biasanya apa? Dog. Oh, lihat probabilitas yang paling tinggi mana? Oh, ya kalau cat itu berarti apa? Oh, cat sama dog. Ya, tapi ini lebih tinggi. The cat. Oh, the cat. Oh, biasanya the sama cat. Gitu kan. Yang paling tinggi ya, the dog. Oh, the dog. Berarti biasanya kemungkinan orang menyebutkan the dog itu lebih tinggi. Tapi di sini the male, oh ternyata kita bisa lihatnya sedemikian rupa prosesnya, dicari probabilitasnya yang paling tinggi yang mana, ternyata didapatkanlah the cat chase the dog. Ya. Paham ya? Ini language modeling dengan menggunakan apa? Probabilistic model, model probabilistic gitu kan, seperti itu. Ya, nah tapi sekarang dengan menggunakan apa? Deep learning, recurrent neural network, sequence to sequence. Ya, luar biasa sekarang. Ya, bahkan di sebuah penelitian mengklaim manusia itu sekitar error rate-nya 5%. Nah, si mesin sudah sampai ke 4,9% errornya. Ngeri nggak? Sudah mengalahkan manusia. Tapi untuk bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ya enggak, belum lah seperti itu. Ya, baik lagi, kan tiap bahasa itu beda lagi ceritanya. Kenapa? Mungkin bahasa Inggris sudah mature duluan. Ini kan datasetnya banyak, penelitiannya banyak, jadi lebih cepat. Ya, seperti itu. Oke, kita bisa lihat apa? Features calculation, acoustic modeling, pronunciation modeling, language modeling. Nah, inilah NLP di sini. Jadi speech processing sama NLP itu sebenarnya suatu domain penelitian yang saling mendukung gitu kan. Ya, untuk membangun si aplikasinya untuk diimplementasikan seperti itu. Oke. Sampai ini paham? Halo? Halo? Paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Ya, jadi ini tadi saya cerita ya, map sound to word, map acoustic to phoneme. Ya, jadi kan ini diambil si sinyalnya, jadilah sebuah spektogram. Si spektogramnya dipetakan menjadi dalam bentuk fonem. Si fonem-fonem ini jadi kata. Si kata ini digabungkan jadilah yang namanya sentence, kalimat atau paragraf seperti itu. Kita bisa lihat. Nah, ini contohnya fitur calculation. Kita bisa lihat nih. Tadi kan WMP nanya, Pak, itu gimana caranya, Pak? Oh, ternyata ini fonem-fonem yang kita bisa lihat. Ya, that you know they are going to take care of gitu kan. Ya, kita bisa lihat nih kebetulan beda-beda semua ya. Ada yang sama nggak? Nggak ada. Nah, ini sebaran energinya, ngeri nggak? Sebaran energinya nih. Ya, ini napas itu energinya nggak kerasa ternyata ya. Bunyinya kerasa bunyinya ya, bukan berarti nafasnya nggak ada kalau mati. Bunyinya nggak dapat lah gitu kan. Makanya kita bisa lihat pada saat bernafas nih. Oke. Ya, pada saat bernafas bunyinya nggak kedengeran ya. Kita bisa lihat energinya nggak ada, warna merah sama kuning itu ada energinya nih. Wah, kita lihat petanya. Nah, petanya ini adalah fonem-fonemnya, temukanlah seperti itu. Nah, ini lewatnya feature calculation. Nanti kita belajar tentang feature extraction, tahapan-tahapannya seperti apa. Yang penting kalian tahu modul-modulnya apa? Ada feature calculation, ingat ya? Kemudian apa lagi? Akustik kan ya? Kemudian apa lagi? Pronunciation model. Terakhir adalah language model seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Tadi tanya WMP, nah ini kita bisa lihat ini nggak ada merah sama kuning, berarti nggak ada energi. Kalau di sini ada energi nih, kita bisa lihat. Nah ini kerasa, nah ini frame-framenya. Ini kan time domain. Kalau sinyal ucapannya tadi, nah ini tuh time domain. Berapa lama durasinya? Oke, berarti ini amplitudonya, ya ini amplitudo ya. Nah,
Kemudian ini adalah time. Kalau dijadikan spektrogram beda. Tetap time domain, tapi di sini ada frekuensinya. Jadi energinya ada di frekuensi berapa? Dan kita bisa lihat, ya ini semakin kuning itu semakin energi semakin kuat. Kerasa nggak di sini di bawah lebih kuat? Halo, halo, kerasa nggak di bawah lebih kuat energinya? Ke atas sudah mulai ada carang-carang ya, ada bolong-bolongnya. Tapi di bawah kelihatan nggak ini? Rapat banget. Halo, kerasa ya? Pak. Berarti sinyal ucapan dia itu di frekuensi yang rendah. Makanya sinyal ucapan itu kalah. Kalau ada orang lagi ngomong, tiba-tiba gitar masuk, twing, habis nggak suara orangnya? Kan suka main musik lah. Kerasa nggak? Makanya kenapa drum suka ditutupin, ya nggak? Dikasih partisi. Pernah dengar nggak? Sebab Ya. drum itu kan suaranya kan lebih rendah kan? Dem, 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 gitu kan ya? Dikasih gitar, langsung drummernya nggak kedengeran tuh mah. Kenapa? Habis sama gitar. Karena frekuensinya lebih tinggi. Kalau orang frekuensi lebih tinggi kan lebih cepat nangkepnya gitu kan, dibanding dengan frekuensi yang rendah. Dia kalah gitu lah, ketimpa, ketutup gitu kan. Makanya seperti itu. Ngerti ya? Jadi tujuannya apa? Menemukan energi di masing-masing frame-nya. Nanti frame-nya itu misalkan ini waktunya 5 detik. Nanti dipotong-potong jadi kecil-kecil kayak gini. Nah, inilah yang namanya frame-nya. Sekitar 25 milisecond. Ya. Nah, didapatkanlah yang namanya discrete Fourier transform, atau sekarang diganti dengan namanya, sekarang algoritmanya kan ada Fourier transform itu banyak ya variannya. Nah, sekarang banyak dipakai adalah fast Fourier transform. Algoritmanya seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya kita bisa lihat, ini outputnya. Nah, ini adalah vektor fitur. Ya. Biasanya 13 dimensi. 13 dimensi itu artinya 1,2. Kalau 1,2 berarti apa? 2 dimensi. X, Y, 2 dimensi. Ini mah 13 dimensi kebayang. A, B, C, D, I, J, K gitu kan, L, M. Ya J kan 10, K 11, L 12, M 13. Kebayang. Jadi berupa vektor fitur 13 dimensi. Nah, biasanya yang energi dibuang. Yang energi dibuang dipakailah ya yang 12 dimensi itu. Ya, nanti kita bisa lihat lah ya, nanti lebih detail pada saat kita belajar di sesi-sesi berikutnya. Cuma ini biar tahu aja. Ya, jadi ini inputnya, sinyal ucapan, dapatkan spektrogramnya, kemudian diambil nilainya ya berupa vektor fitur, features vector. Ya, vektor fitur gitu kan. Nah, biasanya itu 12 dimensi. Nah, orang-orang ada yang pakai juga biar lebih akurat, nambahin lagi delta. Delta MFCC misalkan tuh ya. MFCC, delta MFCC berarti apa? Itu delta itu adalah selisih antara satu fitur dengan fitur lainnya. Berarti apa? 26 kalau 13 ya. 26. Nanti ada delta. Jadi ada kecepatan delta, ada akselerasi percepatan delta. Dapatlah 39 fitur. Ya, 39 fitur. Berarti ada vektor fitur berjumlah 39 dimensi, kebayang kalian. Makanya nanti suka ada yang namanya the curse of dimensionality. Ya, kalau kalian belajar tentang analisis kompleksitas, pernah belajar nggak? Strategic algoritmik lah. Ya, yang paling susah dipecahkan itu adalah apa? Data multidimensi. Ya, ada yang namanya the curse of dimensionality. Ya, hukuman dimensi. Semakin besar dimensinya, semakin lama komputasinya. Seperti itu. Tapi semakin tinggi akurasinya. Jadi trade off. Ya, seperti saya bilang ini trade off. Ya, seperti apa? Oke? Sampai sini yang bertanya? Halo? Nggak ada? Mari kita lanjut. Nah. Oh, Pak, mau nanya, Pak. Ya, yang tadi itu frekuensinya yang semakin, kata Bapak, semakin kecil tuh ke kanan atau ke atas? Ke atas, Pak? Ke atas. Ini kan frekuensi nih. Nih, frekuensi. Ini ke atas kan arahnya. Oh, ya? Ke kanan time-nya ya? Ah, betul. Oh, oke. Ya. Tapi ini kan sebenarnya spektrogram ini menggambarkan energinya gitu kan, ngerti ya? Energi di frekuensi tertentu gitu. Oh, ya. Semakin terang berarti semakin gede, Pak? Ya, semakin kuning semakin gede nih energinya. Oh. Ngerti ya? Kemudian kalau di atas sih nggak terlalu rapat kan, ada banyak biru-biru, bolong-bolong kan. Nah, berarti energinya dia rada apa ya? Nggak kuat gitu kan, nyebar-nyebar lah. Kalau yang di bawah ini kuning banget kan nih? Ini kerasa nih kuning banget. Mau putih malah. Berasa banget nih energinya di sini gitu. Ya. Oke, Pak. Masih. Oke, yuk. Jadi kita bisa lihat ini feature calculation. Nah, ini robust speech recognition ya. Different scheme have been developed gitu kan ya for dealing with noise gitu kan. Reverberation seperti itu adalah adaptive noise. Reduce effect of particular frequency gitu kan.
Yang kedua adalah convolutional noise. Nah, jadi kayak background noise itu apa? Ada adaptive noise. Di noise yang tiba-tiba ada gitu kan, oh ada nambah gitu kan. Ya, oke. Ada juga namanya convolutional noise gitu kan. Nah, kan ketika kita ubah dari domain waktu ke domain frekuensi, ya, ketika kita ubah dari domain waktu ke domain frekuensi, terjadi apa? Ya tadi, hitungan-hitungan, ternyata hitungan-hitungan ini menciptakan noise yang baru. Ya, kenapa? Ya tadi, convolutional. Jadi berarti mah noise yang apa? Bertambah berakumulasi lah. Convolutional kan ini ya, berulang kan, deret seperti itu. Ya berderet kan, noise nambah malah jadi noise seperti itu. Nah, dengan yang namanya robust speech recognition, nah baik lagi sekarang robust speech recognition apa? Reduce effect of particular frequency, jadi mengurangi ya di beberapa frekuensi gitu kan. Kayak tadi kalau misalkan suara apa bunyi decit, oh itu kan frekuensinya tinggi, udah aja pakai apa? Low pass filter, high pass filter, di filter aja. Oh kalau frekuensinya di atas 550 udah dianggap noise, biarin lah. Ngerti nggak? Kenapa? Itu bukan ucapan. Itu mungkin suara-suara yang lain itu kan, suara cit karena kalau nggak bopen tak kalau bopen susah ya, saya nggak pernah ini ya. Makanya suka ada orang kesel kan, gue dosen ada anak tok tek gitu kan, seperti ini ganggu juga kan, itu adaptive noise seperti itu. Ya kalau misalkan convolutional apa menggunakan apa? Septral means subtraction. Oke. Kita lihat nanti seperti apa si bentuk apa? Septralnya. Kemudian kita lakukan apa? Overlap. Ya, di overlay, nah, oh ini noise udah jadi buang seperti itu. Ya, robust speech recognition. Nah sekarang kalau saya waktu itu meneliti itu tinggi banget nih ya, akurasinya. Tapi ketika ada noise, langsung ngedrop. Ya seperti yang saya bilang, sifatnya sinyal ucapan itu dia itu rapuh, atau rapuh. Ya, jadi dia itu lemah gitu kan. Ada suara aja kalau nggak percaya, orang lagi ngobrol nih, kamu lagi ngobrol sama teman kamu, tiba-tiba ada suara motor hilang semua nggak? Halo, kamu lagi telepon sama teman kamu, tiba-tiba ada suara kucing. Hilang semua nggak? Hilang. Hilang, Pak. Kenapa? Frekuensinya rendah. Paham ya? Kalau suara di frekuensi cenderung lebih mudah untuk ditutup gitu kan. Ya, sama suara-suara lainnya. Nah ini beberapa yang sering terjadi gitu kan. Ya, makanya kita bisa lihat, dibikin mic itu ya, saya nggak tahu ya, yang hardware, karena saya nggak berang di bidang hardware. Yang saya tahu sih di anak-anak teknik elektro gitu, dia bikin noise cancellation. Tekniknya gimana caranya pokoknya, biar nanti suara-suara noise itu kan dikenali, di cancel, buang, tembak gitu kan. Ibaratnya mah dia muncul, wing, tembak, netralisir jadi nggak jadi kan, noise-nya hilang aja gitu kan, lenyap dia, seperti itu. Pak, Oke. saya Ya. masih agak bingung yang apa frekuensi rendah, frekuensi tinggi. Kalau misalnya kita ngomong, saya lagi ngomong nih, berarti kan saya masuk di frekuensi rendah ya. Itu kalau misalnya ada orang belakang saya yang ngomong, itu berarti dia nabrak di frekuensi saya atau di atas saya masuknya? Yang paling susah itu ketika kamu ada orang ngomong lagi, maka saya bilang frekuensinya tabrakan, ngerti nggak? Oh, berarti tapi frekuensinya masih satu frekuensi sama saya berarti? Iya, mirip-mirip, bukan satu ya, mirip-mirip lah gitu. Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip tabrakan kan, ngerti nggak? Mati lah itu, susah itu. Makanya paling susah itu ketika kamu ngomong, ada orang ngomong lagi, nyebelin nggak? Pernah kamu lagi ngomong, lagi ngasih tahu ke teman kamu gitu, tiba-tiba ada orang ngomong belakang lagi, suaranya keras lagi, nyebelin kan? Jadi nggak nyampe kan? Beda kalau sama orang mobil ngomong, masih bisa kedetek loh itu, dibuang aja frekuensi itunya gitu. Ngerti ya? Oh, oke Pak. Oke Pak, ngasih Pak. Nah tadi kita bisa lihat, tadi ini di sini ya. Nah sekarang ke sini kita bisa lihat, ini kan vektor fitur tadi saya bilang ya. Nah nanti apa ya, dia ngomong apa? Nah dari sinilah kita dijadikan sebagai acuan ketika apa tadi, pemodelan, membangun sebuah model probabilistik dengan menggunakan pendekatan machine learning. Hidden Markov model kan statistical approach, itu kan machine learning juga, tapi pendekatan statistik. Itu canggih loh itu. Sampai 2016. Nah 2016 pindahlah mereka ke deep learning. Dengan deep learning luar biasa, terjadi peningkatan akurasi yang sangat signifikan. Ya, jadi betapa hebatnya deep learning gitu kan ya. Cuman deep learning penyakitnya apa? Komputasinya banyak kan? Ya seperti itu. Nah ini yang jadi seperti bilang, ini proses, ya ini namanya pengetahuan. Ini bahkan saya nggak menambahkan deep learning di PPT ini, ya. Dan nanti kalian juga ngerasain ternyata deep learning itu memang baru gitu kan.
Ya, memang seperti itu, biar kerasa juga, oh ternyata deep learning itu baru gitu kan. Ya, diterapkan di tahun 2016. Google Assistant, Google Voice Assistant, Google apa namanya? Google Home ya, kan? Amazon Alexa, ya, kemudian Siri, iPhone, itu udah luar biasa itu, voice assistant itu kan. Kalau di apa Iron Man si Jarvis, tahu Jarvis? Tahu Pak. Nah di Avenger tahu ya? Itu kan pakai voice assistant kan, ini kan luar biasa gitu kan ya. Ya luar biasa itu bilang. Nah kalau di Jarvis saya nggak tahu ya, itu kan film kan. Tapi di Alexa, Amazon Alexa, ya Google Home, ya kemudian Siri, Microsoft Cortana itu ngeri tuh. Ya udah akurasinya tinggi banget ya, 90 di atas 90%-an, ngeri ya. Yang paling bawah itu kalau nggak salah Amazon Alexa, yang paling bawah. Tapi karena dia punya Amazon, nah, digabungkan dengan e-commerce. Sampai sekarang orang-orang Amerika, jadi kalau nyuruh mesin penyiramnya, itu penyiram kan di Amerika sudah mesin keluar ya, itu nggak muter, nyiram tanaman, ya, sampai dia bisa diperintah lewat namanya si Alexa ini, ngeri. Jadi kan, hey siram, langsung ngeri gitu ya. Itu hebat banget ya sekarang seperti itu, speech processing-nya gitu. Cuman ya pakai bahasa Inggris. Nah makanya seperti saya bilang, ini salah satu area yang buat kita itu menantang. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia. Ya karena pakai bahasa Indonesia, orang bule nggak punya datasetnya, kita punya. Nah makanya ini sebuah area yang mungkin bakal rame ya di NLP sama speech processing dibandingkan dengan yang namanya image. Kayak computer vision. Itu kan sama kan, yang namanya apel di Amerika sama di Indonesia sama nggak kayak gitu? Halo, Gunung Tangkuban Parahu gitu kan, sama nggak? Sama ya, ayam di Amerika sama ayam di Indonesia, ya itu ayam gitu kan. Ya tapi kalau bahasa, oh itu ayam di sini, oh ini ayam di sana chicken gitu, udah beda. Ya jadi ternyata ya menariknya di situ seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo, Paham, Pak. ya kita bisa lihat. Nah ini machine learning, maka saya bilang betullah yang namanya machine learning. Ya, misalnya apa? Pattern recognition dengan menggunakan pendekatan statistik. Contohnya adalah hidden Markov model. Nah inilah, disinilah tugasnya machine learning. Mengenali pola. Polanya apa? Berupa model probabilistik karena menggunakan pendekatan statistik, menggunakan hidden Markov model seperti itu. Oke, nah lahirlah tadi saya bilang. Ini kan dari satu state ke state yang lainnya. Ya, berupa pronunciation and language modelnya. Apa? Misalkan ada satu phoneme. Nah, itu kemana sih language modelnya gitu kan? Ya. Jadi ada satu akustik ke state-nya, ini akustik model, ini pronunciation and language modelnya. Nah, lahirlah dengan hidden Markov model. Nah, dapat dikenali dengan namanya automatic speech recognition system seperti itu. Ya, dengan bukan plastik. Oh, dari sini kemana nih? Kan prior and next ya. Sebelumnya ini. Nah, setelah ini kemana nih? Diprediksi. Karena prediksi menggunakan pendekatan statistik, yaitu model probabilitas seperti itu. Ya, kalau di sini akustiknya sama state-nya. Tadi saya bilang, kan akustiknya itu apa? Tadi ucapannya kan berupa sinyalnya, spektogramnya kan. Dapat vektor fiturnya. Nah, kira-kira nih ke fonem yang mana nih? Kan dari fonem ke fonem lahirlah yang namanya language model apa? Itu saya bilang. Di bahasa Indonesia sekitar 26 sampai 32, nggak usah ya, banyak penelitian itu kan saling klaim kan. Ya, ternyata cuma itu doang. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia cuma 32 sampai 26 fonem. Digabung-gabung sedemikian rupa, jadilah bahasa Indonesia. Itu mengerikan. Jadilah ucapan berbahasa Indonesia, ngeri nggak? Seperti itu. Kalau nggak salah Amerika juga sama, mirip-mirip sekitar segituan ya. Cuman nanti kita bisa lihat, nanti kalau ada penelitiannya bisa lihat aja seperti itu. Ini akustik modelnya. Ini kan PX itu adalah si observation, si akustiknya state A. Berarti apa? Ini fonemnya kemana gitu kan, seperti itu. Nah dari sini kita bisa, oh ini fonemnya det, det. Nah, det itu 4 fonem ya. Det. 1, 2, 3, 4 fonem, ngeri nggak? Det. Oh iya seperti itu. Ya kita bisa lihat. Nah si ini kan frame to frame, frame-nya kan 25 milisecond. Nah ini nggak mungkin cuma satu frame satu ini, jarang sekali, pasti beberapa frame. Karena 25 milisecond itu sangat pendek kan, durasinya sangat pendek durasinya seperti itu. Ya kita bisa lihat, seperti itu. Nah ini kita bisa lihat building up the Markov model. Ya, start with model for each phone, kita bisa lihat ini transition-nya, transition probability. Ya, jadi kemungkinan dia itu berpindah dari satu fonem ke fonem yang lainnya. Nah, ini P-nya itu fonem-fonemnya. Ya seperti itu. Misalkan kita punya 3 buah state untuk satu masing-masing fontnya gitu kan. To give a minimum duration constraint, but ignore that here. Ya seperti ini kan transitionnya seperti itu. Ini fonem-fonemnya gitu kan seperti itu. Nah
Nah, ini kita bisa lihat, nah ini udah berbeda. Nah, tadi kan kita bisa lihat kan dari satu phoneme ke phoneme yang sama kan, gitu kan. Kalau ini udah beda, ini kena processing model, digabungkan dengan, that. Tadi kan AA, bisa aja, AA jadi reduce aja kan pakai tadi, dynamic Bayesian network, sebelum kita masuk ke Markov model representation-nya kan. Yang kita bisa lihat, di pruning kan, tadi AA gitu kan, that gitu kan. That seperti itu, kita bisa lihat, ini kemungkinannya, nah ini multiple pronunciation, kita bisa luar biasa. Dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini. Nah, tergantung nanti dihitung berapa, carilah yang namanya maximum likelihood estimation gitu kan. Ya, maximum likelihood estimation. Ya, cari apa? Yang paling tinggi kemungkinannya dia itu siapa gitu selanjutnya gitu kan. Ya, seperti itu. Oke? Di sini paham? Paham ya? Nanti kita belajar ini biar tahu juga gitu kan. Kita bisa lihat. Nah, ini ada kemungkinan he, kemungkinan that, you, that. Ya, ini dengan menggunakan language model bigram. Jadi ada unigram, bigram, trigram. Jadi kalau belajar LP ada ya, unigram itu 1 gram. Ya, 1 kata. Bigram 2 kata. Kan ya. Trigram 3 kata. Jadi si kalimatnya dipotong-potong. Kalau unigram, saya adalah mahasiswa ITHB. Saya adalah mahasiswa ITHB. Nah, jadi 4. Kalau bigram, saya adalah mahasiswa ITHB. 3. Kan bigram. Kalau trigram, saya adalah mahasiswa ITHB. 2. Berarti ya, kalau unigram, saya adalah mahasiswa ITHB. Berarti 4 kan. Oke, kalau bigram, saya adalah mahasiswa ITHB. Itu bigram. Kalau trigram, saya adalah mahasiswa ITHB. Paham ya? Nah, di sini dengan perkataan bigram, artinya apa? Dari satu kata ke kata lainnya ada kemungkinannya. That he atau that you. Ya gitu ya. Nah, kemungkinan dia itu, that itu siapa gitu? Berapa besar kemungkinan kan transition-nya kan? Kemungkinan that you itu siapa gitu kan? Ini is you nih. That-nya seperti apa? Kemungkinan cari kan, paling gede siapa? Nah, inilah ada bentukan yang namanya Markov model. Nah, dapat dari mana ini? That, you, that, he. Tergantung, nanti dicek dulu kan. Dia deteksi sebagai that he. Gitu kan ya. Oke, ya dicek ke si observation. Si akustik modelnya. Benar, berarti benar. Kalau salah, baru lagi ke sini. Gitu kan. Paham ya? Seperti itu. Kita bisa lihat. Ini ASR dengan Bayesian inference, kita bisa lihat. Nah, ini Argimax itu kan, Argimax. Cari nilai yang paling besar. Ya, dari kemungkinan si W adalah X gitu kan. Ya, Argmax itu apa? Cari yang terbesar nilainya gitu kan. Kalau Argmin cari yang terkecil nilainya. Ya, dari si W ini kita bisa lihat cari yang terbesar kan apa kemungkinan kan? Cari kemungkinan yang paling besar. Ya, kita bisa lihat dapatkanlah nanti rumusnya gini, Argmax max gitu kan ya. Px terhadap Q kan ya. PQ terhadap W dan P adalah W gitu kan, seperti itu. Kemungkinan dia adalah W gitu kan. Di mana W apa? Saya bilang misalkan siapa sih si W-nya itu? W, misalkan si W-nya adalah si katanya word-nya. Si X-nya adalah si akustik modelnya. Si Q adalah misalkan ya si fonemnya, seperti itu. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini dengan kita bisa lihat akustik model kan PXQ gitu kan ya. Ya, di mana si X-nya kan ini kan si observe variable. Ya tadi saya bilang si spektrogramnya, di mana Q adalah si fonemnya gitu kan, seperti itu. Nah, ini si fonem terhadap word-nya. Kita bisa lihat. Yang ini adalah si word-nya, bahwa dia ada kata itu. Ya, seperti itu. Makanya language condition model infer from prior knowledge. Memang. Jadi si language model itu didapatkan dari apa? Dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Dari mana? Dari korpus. Makanya suka ada yang jual korpus itu. Saya masih ingat waktu penelitian saya, harus beli di LDC, Linguistic Data Consortium di Amerika, kalau nggak salah itu $2.000. Berapa? Sekitar 40 juta ya dulu ya. Wah, nggak ngeri, saya bikin sendiri akhirnya pakai bahasa Indonesia, seperti itu ya. Other model run from data how, seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Baik lagi kayak tadi. Nah, jadi kalian paham ya? Halo. Kan paham ya tadi yang saya ceritakan? Halo. Pak, kalau buat language modelnya bisa dibuat sendiri gitu, Pak? Ini nanti boleh dong.
Ya, jadi si long model itu dapat dari mana? Dari corpus. Yang dibeli itu kata Bapak ya? Jadi misalkan kan mereka itu punya dataset, teksnya apa, ucapannya apa, ngerti nggak? Iya. Nah, dipelajari dari situ, wah sedemikian rupa dengan algoritma tertentu, wah pelajar di situ. Nah, itu dapat modelnya baru bisa dapat modelnya diterapkan di sini. Gitu. Berarti dari dataset ya Pak ya, LM tuh? Ya dong, gitu kan. Ya makanya itu ada korpusnya ya, seperti itu. Oke. Kita bisa lihat. Nah ini expectation maximization itu kan ya, buat si mencari gitu kan ya, yang paling mirip gitu kan dari si ASR-nya dengan forward backward algorithm. Ini kita bahas lah. Nanti dibahas di HMM. Kita bisa lihat. Ini sekilas aja biar kalian tahu aja. Nah ini contohnya gimana caranya kita melatih kan ya sebuah automatic speech recognition system. Yang pertama, have a speech corpus at hand. Ya, harus punya korpusnya. Kalau nggak punya, repot aja saya bilang. Should have word transcription. Ya iya, kan dia ngomong transkripsinya apa? Bapak biar gua catat kan, fonemnya apa, ya nggak? Kemudian divide into training, development, and test set. Nah, hati-hati, makanya kalau kamu mau penelitian di sini, di automatic speech recognition, kamu sudah punya korpusnya. Jangan sampai korpusnya nggak ada. Kalau nggak ada, nyari mati gitu kan. Ya nggak? Ya, nanti kalau MedPen nih, ya di metode penelitian, kamu udah punya idenya bagus, brilian, tapi datasetnya nggak ada, ya itu nyari mati. Sebab mengumpulkan dataset itu nggak semudah yang kamu bayangkan gitu kan. Ya banyak tantangannya seperti itu. Nah ini baik lagi, ya makanya get smart gitu kan ya seperti itu. Kecuali kalau kamu masih punya waktu yang banyak, oke gitu kan ya. Pak saya mau lulus berapa? 3 semester lagi ya nggak apa-apalah, terserah seperti itu. Kemudian develop model of general knowledge, kita bisa lihat ya pronunciation dictionary and grammar. Nah grammar itu kan kita bisa lihatnya tata bahasa. Nah tata bahasa ini penting sekali. Makanya suka ada yang namanya omongnya out of vocabulary. Oh itu pasti kan keluar kata-kata yang ada di kosakatanya gitu kan. Kemudian grammarnya parah banget. Ih Pak, saya pakai Google Translate kok jelek banget Pak ya? Iya, lalu nulisnya asal gitu kan. Google Translate bingung kan? Nulis apa nih orang gitu kan? Paham ya? Tapi kadang manusia itu luar biasa. Karena, wah pokoknya mau Google Translate kudu pinter ya. Orang bodohnya baik, seperti Google Translate pinter gitu kan. Nah, makanya repot juga seperti itu. Ya, pronunciation dictionary seperti itu kita bisa lihat. Ya, kemudian train acoustic model, tadi saya bilang gimana caranya si fonemnya kita latih terus sampai dia itu benar-benar apa. Makanya kita bisa lihat. Suka lihat nggak kalau misalkan ada namanya natural language generation? Ya di Google lah. Kalau nggak di YouTube. Suka ada narasi dibacain. Suaranya gitu-gitu terus nggak? Halo. Halo. Gitu-gitu terus ya. Kenapa? Ya itu di trainnya acoustic modelnya dia gitu kan. Dan miripnya kayak gitu ya. Pada suatu hari, bahwa pokoknya gitu ya gaya kelihatan banget lah bahwa itu teh pakai narasi dari si Google gitu kan. Ya nggak? Paham ya? Karena acoustic model sekarang kalian juga bisa suatu saat kalau text to speech ya. Natural language generation bikin misalkan apa? Oh, kamu dengerin siapa si Hanjaya ini lagi ngomong, didengerin langsung bikin apa? Fake apa? Fake speech lah dari si Hanjaya bisa kan? Bisa nanti. Wah, itu kan maksudnya biarin aja, namanya juga eksplorasi ya. Ternyata bisa juga nih natural language generation. Ya bisa siapa tahu nih si Kim Jong Un kan nggak ada, menghilang gitu kan, meninggal. Bikinlah Kim Jong Un baru, nanti bikin lihat gaya Kim Jong Un ngomong apa aja, dicatat gitu, langsung ngomongnya speech, nggak tahu apa. Deepfake ya Pak ya? Nah, that's it, seperti itu. Deepfake. Ya, seperti itu kita bisa lihat yang ada. Kita bisa lihat yang baik lagi ini sebuah tantangan tersendiri, makanya saya bilang ini kuliah ini udah lumayan ya, lumayan menantang lah seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini judging the quality of the system. Nah, kita harus tahu juga kalau kita pengen tahu sistem kita bagus atau buruk, kita harus tahu ukurannya apa. Ya, sama ketika bikin skripsi, bikin tugas akhir harus tahu nih. Ketika saya bikin sebuah itu, apa sih ukurannya? Yang pertama akurasi. Nah, akurasi itu ukurannya gimana? Kalau nggak tahu ukurnya celaka gitu kan. Tahu dari mana? Wah, tahu dari library-nya Pak. Tadi kan si Markus bilang, Pak boleh nggak pakai library? Ya boleh. Tapi kamu nggak tahu cara ngukurnya. Yang penting dari library-nya keluar Pak 79%, Pak. Kenapa 79%? Nggak tahu dari library-nya, itu kan nggak boleh. Nah, di sini kita bisa lihat di automatic speech recognition kita bisa lihat ya gimana cara ngukurnya. Nah, ada yang namanya word error rate. Nah, tadi saya bilang Google mengklaim dia itu saat ini sampai 4,9% word error rate-nya. Artinya akurasinya 95,1%. Manusia di 95%. Ngeri nggak? Microsoft Cortana 5,5%, saya lupa lagi.
Ya, yang paling parah mah itu Alexa aja, 80 berapa persen gitu ya akurasinya. Tapi paling dipakai karena apa ya, itu berhubungan dengan satu lingkungan yang luar biasa lah, ya Amazon seperti itu. Ya, gimana cara ukurnya kita bisa lihat, namanya apa? Word error rate. Nah, word error rate sama dengan 100 dikalikan persentase. Sub. Nah, sub itu adalah sebuah error. Ins error juga, dels error juga, and word jumlah katanya. Oke, misalkan kita bisa lihat. Nah, kata-katanya adalah I want to go home. Apa? I want to go home. Singkat cerita, ya, ketika diambil sama kita, oke, kita coba melakukan apa? Speech recognition. Ini apa? Hilang I-nya. Berarti dels, D. I-nya hilang kan? Won. Benar, correct. Tu jadi tu. Tu jadi tu. Wah, substitute. Salah nggak? Tu diganti jadi tu. Oh, salah. Go, C, correct. Home, correct. Ini nggak ada, tapi I want to go home now. Karena apa? Language model yang tadi. Dia nambahin sendiri kreatif. Padahal nggak ada now-nya. Oh, berarti apa? Dia nambahin insert. Oke, berarti salah juga kan ya? Yang ini salah dihapus sama dia. Yang ini salah diganti. Yang ini salah ditambahin. Terlalu kreatif. Makanya D1, substitute 1, insert 1. Berarti kan 1 tambah 1 3. 3 bagi 5. Katanya kan 1. I want to go home 5. 3 bagi 5 berapa? 6. Bukan 6, 0,6. 0,6 ke 100, 60%. Gitu kan. Makanya ini kita bisa ukur nih yang namanya word error rate. Gitu kan. Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Halo? Nah ini harus ngerti ya. Nanti kalau misalkan ada skripsi sama juga. Gimana cara ngukurnya? Nah, pokoknya mah 78% gitu. Ya gimana? Itu teh DC, SCCI. Itu apa, Pak? D itu dia delete. I-nya jadi nggak ada, di delete. Dels nih, dels. Kalau C dan C itu correct, benar. I itu insert. Jadi nggak ada, ditambahin sendiri. I want to go home now. Karena apa? Language model misalkan. Ngerti nggak? Sebenarnya di sini nggak ada, tapi kamu tambahin now. Salah nggak? Saya sedang makan. Langsung kamu tambahin, saya sedang makan pizza. Ada pizza nggak tadi? Saya ngomong, enggak. Tapi kamu tambahin. Salah nggak itu? Nicholas? Salah, Pak. Salah nggak? Iya, makanya dia kreatif, nambahin sendiri, padahal nggak ada. Kalau S diganti. Tu jadi tu. Tu jadi tu. Ya, nah itu diganti. Salah juga. Kalau C apa korek? Seperti itu. Ya, benar. Kalau benar mah ya nggak usah dianggap. Oke, sampai ini, Pak. Terus Pak Heri, kalau cara ningkatin akurasinya gimana Pak ya? Cara ningkatin akurasinya, yang pertama tadi pada saat dilatihnya gitu kan, trainingnya, paham? Trainingnya. Cari orang, misalkan gini, ya pada saat dilatih, yang ngelafalinnya bukan native speaker, ngerti nggak? Oke. Wah, celaka, gitu kan ya. Itu mau pakai bahasa, misalkan bahasa Indonesia pakai gayanya gaya apa? Gaya nyong kalau pusing gitu kan. Paham ya? Iya. Nah, cari orang-orang yang memang punya itu, gitu. Latihnya seperti itu. Oke, biasanya sih korpus bagus. Kemudian yang kedua adalah itu pemodelan akustik modelnya nih. Gimana nyari fitur-fitur yang mewakili si ucapannya. Kan sinyal audio nih, kan? Aja. Iya. Sinyal audio ini harus kita ambil kan, diekstrak kan. Nah, teknik ekstraksinya yang benar. Ya makanya sampai saat ini sih yang paling itu MFCC, Male Frequency Septal Coefficient, itu yang teknik ekstraksi fitur yang paling akurasinya paling tinggi saat ini gitu ya. Nggak tahu nih kalau yang sekarang dengan deep learning kayaknya menggunakan spektrogram. Nah, spektrogramnya ini yang dilakukan dengan konvolusi itu. Yang menggabungkan CNN dengan di RNN. Kan recurrent ya. Karena untuk time domain itu jadi time series, datanya time series data. Nah, bisa pakai recurrent. Kalau CNN kan lebih ke image kan. Image. Nah, tapi kan spektrogram image bukan tadi. Image kan. Energi. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, itu saya kan gini,
kadang yang namanya Google tuh pasti merahasiakan lah, ya, rahasia-rahasia itu gitu kan. Bahkan kemarin saya dengar ada pakai word to fact, sequence to sequence model, ngeri tuh. Dia klaim word error rate-nya 2,3%. Gila nggak? Oh. Word error rate-nya 2,3%. Artinya apa? Akurasinya 97,7%. Gila, saya bilang nih. Tapi nggak tahu ya itu, ya saya nggak tahu apakah ya dikondisikan atau gimana. Tapi gila juga saya bilang. Ya, Iya. Facebook kalau nggak salah, Facebook kalau nggak salah. Ya, atau Microsoft, Facebook. Bukan Microsoft, pokoknya Facebook atau Google. Facebook kalau nggak salah. 2,3%. Saya lupa itu white paper-nya nggak saya download ya. Itu saya baca, gila, ngeri. Oke. Gila, gila. Terima kasih, Pak. Sampai depan. Paham ya? Ini kita bisa lihat. Nah ini tadi saya bilang, nah ini beberapa isu-isu yang muncul. Ini sebenarnya ramai. Tadi saya bilang pertanyaannya gimana Pak? Tadi language modeling, adaptability, portability, robustness, prosody gitu kan ya, accent and dialect. Nah itu ternyata ramai juga. Aksen, dialek, kemudian mixed language kayak si Cinta Laura gitu kan ya, ngobrol bahasa Indonesia bahasa Inggris campurin gitu kan. Wah ramai itu kan ya. Kemudian out of vocabulary word, ini ramai nih. Kalian tahu nggak si Donald Trump pernah dianalisis? Ya, dianalisis dia itu ngomong apa gitu kan. Ingat nggak? Rusak itu. Pidatonya, Pak. Iya, pidatonya rusak itu ya. Si mesin apa ya? Si aplikasi machine learning-nya rusak gitu kan. Gara-gara si Trump ini. Kenapa? Ngomongnya out of vocabulary, dia cepet banget. Ya pokoknya mah disambung-sambungin kaca balau, akhirnya pusing sendiri si alatnya gitu ya. Rusak, gila nggak? Sampai segitunya gitu ya. Itu luar biasa. Makanya manusia itu betapa hebatnya manusia gitu ya. Terlalu kreatif seperti itu. Oke, sorry. Oke, bisa dipaham? Halo? Halo, paham? Halo, halo, halo? Ya, lumayan, Pak. Pak, ada ininya nggak, Pak? Ya. Referensinya, Pak. Saya mau baca, Pak. Mau baca sendiri, siapa tahu lebih jelas. Referensi si bukunya gitu? Iya, yang Bapak bahas hari ini. Nah, bukunya nanti ada, kamu lihat ya. Di course plan ada course plan. Oh, Ya, course plan seperti itu. Ya, oke, Pak. oke. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Halo, jangan-jangan jangan-jangan pada makan nih. Pak, nanti recording-nya tadi share kan ya, Pak ya? Hah? Recording kelasnya. Oh, nanti saya share. Iya, thank you, Pak. Tapi nunggu ya, ini nunggu kita beres baru dia bisa kirim ke Oh saya. iya, oke. Oke, nah sekarang coba. Oke, sekarang saya akan post sebuah pertanyaan di Google Classroom. Kalian coba cari jawabannya. Ya, oke. Oke, saya sudah post ya di Google Classroom. Jadi kalian cari ya sejauh mana sih deep learning dipakai di dalam namanya automatic speech recognition system gitu kan. Ya, sekilas tadi sudah saya kasih tahu gitu kan ya, tapi tadi seperti yang Noklas sampaikan gitu kan, ada referensinya banyak nanti kalian bisa lihat. Ya. Oke, sampai ini paham? Halo, halo. Saya tunggu sampai 19.30 ya. Halo, halo. Ya. Oke, Pak. Ya.
Nah, ini ada belok nggak belok? Belok? Nggak ada kan sih belok. Ya udahlah. Oke. Sampai ini ada yang mau bertanya lagi nggak? Halo, halo. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Belum kayaknya, Pak. Oke, ya udah ya.